Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Carilah rezeki yang halal. Karena sungguh dunia ini terlalu remeh dan hina apabila kita mencari rezeki yang haram, mengorbankan akhirat yang Allah janjikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang rendah. Maksud dari ayat ini adalah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menukar kehidupan akhirat yang Allah janjikan dengan hawa nafsu dunia, dengan pelanggaran-pelanggaran agama yang kita lakukan. Sekali lagi, terlalu remeh, hina, dan rendah apabila kita melanggar seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar dunia, sementara kita mengorbankan akhirat yang kekal. Untuk itu, mari sama-sama kita mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini lebih rendah, bahkan lebih hina dari bangkai kambing. Sehingga seorang muslim di dalam kehidupannya hanya memperjuangkan dunia cukup untuk hidupnya saja. Bahkan seorang muslim diperintahkan bahwa harta yang dia miliki, segala perhiasan dunia yang dia miliki, harus disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, mereka begitu zuhud terhadap dunia sehingga mereka memandang dunia sebagai sesuatu yang rendah. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana beliau ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin menginfakkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar menjadi orang pertama yang menunjuk tangan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, berapa yang ingin engkau infakkan di jalan Allah? Apakah Abu Bakar menyebut sebagian, setengahnya? Tidak. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq menyatakan seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang dilakukan orang-orang yang tertancap iman di dalam hatinya. Lihatlah bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita ketahui Abdurrahman bin Auf adalah saudagar kaya raya, orang terkaya di tanah Arab. Tetapi ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada harta yang dibawa, melainkan hanya pakaian yang ia pakai di badannya. Karena pada saat itu Abdurrahman bin Auf diberikan dua pilihan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jika Abdurrahman tetap berada di Mekah dan mau menyembah berhala, tetap dalam keyakinan kesyirikannya, maka hartanya selamat, hartanya tetap menjadi miliknya. Tetapi kalau Abdurrahman bin Auf hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, maka seluruh hartanya disita, seluruh hartanya menjadi ghanimah, rampasan perang. Namun Abdurrahman bin Auf memilih jalan hijrah bersama Nabi SAW dan meninggalkan seluruh hartanya, memulai hidup baru di Madinah. Inilah
cerita bagaimana orang-orang soleh, orang-orang yang yakin kepada Tuhannya, kepada agamanya, kepada Rasulnya, tidak silau dengan dunia. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, setiap sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah neraka yang Allah janjikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innahu la yarbu lahmun nabata min suntin illa kanatin nari aula bih." Kata Nabi SAW, sesungguhnya daging atau badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, maka berhak dibakar dalam api neraka. Masihkah kita berani untuk mencoba-coba sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Masihkah kita berani untuk melakukan korupsi? Masihkah kita berani untuk menjatuhkan orang lain demi meraih keuntungan yang lebih besar? Masihkah kita berani melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi hasrat, memenuhi nafsu? Tentu jika kita mengikuti bagaimana orang-orang soleh seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, yang mereka tidak silau dengan harta, yang mereka menganggap bahwa harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semestinya titipan ini dijaga dengan baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin kita melakukan perilaku-perilaku yang melanggar hukum agama, sesuatu yang haram untuk meraih apa yang kita inginkan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bukti sikap orang yang beriman, yang meyakini bahwa dunia ini kecil, dunia ini rendah, dunia ini remeh, tidak ada nilainya sama sekali. Maka tidak pantas kita memperjuangkannya dengan cara yang haram. Tidak ada alasan, sama sekali tidak ada alasan kita berupaya meraih dunia dengan jalan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak jalan yang halal, masih banyak jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempuhlah jalan itu. Dan ketahuilah, dunia yang kita jalani hari ini akan berakhir, dan kita sebentar, sangat sebentar berada di dunia ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinina qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu hidup di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia hanyalah 1 hari, setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Mereka hanya tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu mengetahuinya. Kehidupan kita di dunia ini adalah proses menuju alam abadi di akhirat, dan perjalanan ini masih panjang. Setelah meninggal dunia, kita masuk ke alam kubur, kemudian dibangkitkan. Menurut satu riwayat, di padang mahsyar pun kita sampai 50.000 tahun menunggu peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegelisahan, dalam ketakutan. Saking takutnya ada yang sampai berenang dengan keringatnya sendiri. Begitu menakutkan peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala, peradilan yang gak bisa disogok, peradilan yang seadil-adilnya, semua akan diadili. Termasuk harta yang kita miliki, apabila diambil dari jalan yang haram, itu pasti akan diadili. Mungkin sewaktu kita menikmatinya,
kita merasa senang, kita gembira dengan semua itu. Tetapi pada akhirnya, nanti di akhirat semua itu akan menjadi bumerang. Kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan sewaktu di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita terhadap dunia yang harus zuhud, yang memandang bahwa dunia ini remeh dan rendah, semua ini bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya raya. Bukan berarti kita tidak berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik. Manusia diciptakan untuk berikhtiar semaksimal mungkin, sebisa mungkin memperoleh kehidupan yang lebih layak. Namun kehidupan yang layak itu, kehidupan yang mewah, megah, kaya raya dan sebagainya, harus ditempuh dengan cara yang benar, harus ditempuh dengan jalan yang halal. Ingat, semua harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim memiliki harta banyak, punya kewajiban untuk menginfakkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala sementara harta yang kita dapatkan bersumber dari yang haram? Bagaimana mungkin kita gunakan harta itu untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala sementara kita mendapatkannya dari sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu prinsipnya bagi seorang muslim, harta yang didapatkan harus berasal dari yang halal, kemudian digunakan dengan cara yang benar. Karena ada harta yang diperoleh dari yang halal tetapi digunakan untuk sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang diharamkan. Uang yang diperoleh dari bekerja untuk berjudi misalnya, untuk minum khamar misalnya, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Tentu perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalan thayyiban kita dapatkan dari sesuatu yang halal, kita gunakan dengan cara yang baik dan benar.